Masih jumpa lagi dengan saya bersama masih Pak James yang sama, di One and Only, yang sebagai narasumber yang akan kita tanya-tanyain soal trading forex secara general, secara awam ya. Jadi kali ini saya mau tanya lagi Pak, seperti biasa, masih tentang forex ya Pak ya? Iya. Jadi di forex itu kan seperti hutan rimba ya Pak ya. Untuk orang awam yang tidak tahu kan masih ini apa sih forex itu kayak gimana sih? Terus kalau misalnya kita nih awam mau terjun ke dunia forex, itu kira-kira ada nggak saran dari Pak James do and don'ts-nya? Maksudnya do and don'ts itu kayak gini Pak, jadi kalau misalnya do-nya itu apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan, sebaiknya kita lakukan, dan don'ts-nya apa yang sebaiknya tidak kita lakukan, jangan kita lakukan dalam trading forex gitu. Gimana Pak? Gini, yang paling penting di trading forex itu kita jangan menggunakan uang dapur kita. Maksudnya uang dapur bagaimana? Jadi uang yang memang kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari, atau memang untuk memang biaya sekolah anak, gitu. atau memang untuk biaya hidup kita. Apalagi kalau berhutang, itu jangan. Kalau kita menggunakan dana-dana semacam itu, trading kita pasti akan kacau. Karena kita akan timbul rasa khawatir, takut gitu. Oh benar. Iya. Pak. Iya. Paling bagus kalau kita menggunakan uang permen. Uang permen itu ibaratnya ya kita kayak beli permen gitu. Kayak ibaratnya kayak ini kalau loss pun kita juga nggak ada merasa kayak kehilangan apapun gitu. Nothing tulus gitu ya. Nothing tulus. Jadi uang bukan dingin gitu ya, Pak, uang ya? dingin yang gitu. Tidak terpakai. Uang dingin yang memang itu permen, yang ibaratnya kayak uang permen, uang receh gitu lah, iya. Kayak kembalian di swalayan gitu ya Pak. Iya, ibaratnya gitu-gitu. Tapi kalau itu uang dingin yang memang kita itu nggak rela hilang, ya sama aja, gitu. Jadi harus benar-benar uang permen gitu. Jadi tenang aja, maksudnya jangan khawatir sama uangnya. Pokoknya kalau masih ada rasa khawatir, nanti kalau loss gimana? Jangan dulu berarti, Pak. Jangan. Kalau itu jangan. Jadi ibaratnya kayak kita biasanya orang-orang kan seringkali kalau dia mencoba demo coin itu pasti dia profit itu. Tapi ketika dia terjun ke real coin itu beda. Dia rugi, jadi kok nggak karu-karuan gitu. Padahal kalau kita lihat ya sebenarnya sama aja, saking itu psikologisnya yang berbeda. Jadi dananya sama, tapi yang satu uang demo, yang bukan Satunya, asli, yang satu uang dana kita asli. Gitu ya Pak. Meskipun jumlahnya sama, psikologinya berbeda. Ya, Betul. Rasanya beda. Betul. Kemudian apa lagi Pak? Kalau kita menggunakan uang permen, pasti nanti wah ini ya, loss ya nggak apa-apa lah ya. Gitu, betul, ya. Apa hilang 100-200 rupiah lah ibaratnya. Iya benar, itu paling penting nomor satu. Yang nomor dua, kita harus punya trading plan. Trading plan itu ibaratnya kayak peta kita untuk melakukan sesuatu hal itu ibaratnya kita punya rencana. Gitu. Kalau kita nggak ada trading plan, ya itu semua akan amburadul. Trading plan itu adalah kita kalau trading ya kita harus disiplin. Kalau kena stop loss ini ya kita benar-benar berhenti. Kalau kena take profit ini ya kita harus benar-benar ambil gitu. Jangan ditunggu ini ntar lagi akan naik lagi, lebih naik lagi, jangan gitu. Nanti balik arah kan ya repot gitu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ya kita harus juga siapkan kayak tempat kayak apa itu yang ibaratnya kan kita tradingnya yang nyaman lah. Jangan sampai kita lagi trading digubui sama orang gitu. Itu juga bingung, nanti kita kan gini kesusu bingung. Nah kita duduk di kafe atau di mana tempat yang ibaratnya tenang atau apa, ya kita tradingnya jadi juga fokus gitu. Ya, Pak, ya? Jadi harus fokus, tidak terganggu. Iya. Betul. Itu saya kira itu ya. Kalau dosnya itu aja ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalau ibu rumah tangga gitu biasanya nggak bisa ninggal anak gitu di rumah saja lagi trading, anak nangis. Nah itu bingung ya. Itu atau lagi trading ini air lagi terganggu air ya. Gitu. Ini airnya bocor airnya apa ya? Bingung gitu. Akhirnya terdistract gitu. Iya. Jadi harus dipastikan suasana, situasi kondusif gitu ya Pak ya. Iya, suasananya. Sebenarnya kan nggak harus di kafe kan bisa kan Pak? Bisa, di rumah, di kamar. Sinyalnya di atas gunung juga boleh. Gitu. Yang penting yang tenang, yang penting fokus, bisa fokus gitu sehingga tidak terganggu. Jadi mengerti nih tradingnya harus apa sesuai trading plan tadi ya Pak ya. Betul. Ada risk management, kemudian tempatnya harus tenang. Risk management tadi termasuk tadi yang menggunakan uang permen itu. Kemudian harus ada trading plan itu termasuk dalam risk management. Dan juga yang saya ingin nambahkan juga, yang paling penting lagi tempat tradingnya itu harus yang aman. Jadi tempat trading itu tempatnya kayak brokernya. Pemilihan brokernya harus yang aman. Jangan sampai kita sudah dapat profit, sudah susah payah dapat profit, tiba-tiba brokernya scam, nggak bayar gitu. Nggak dapat uangnya. Iya nggak dapat, itu sia-sia semua. Jadi kalau misalnya dusnya yang tadi yang
uangnya harus menggunakan uang dingin sudah dilakukan. Iya. Kemudian untuk trading plan-nya juga sudah bagus. Terus kemudian tempatnya sudah kondusif, tapi brokernya broker scam. Ya sama aja, hasilnya akan nol. Song semua. Jadi betul. semuanya itu harus dipenuhi ya Pak ya. Ya. Kita pastikan dulu untuk uangnya, dananya adalah dana yang sekiranya kalau ada kerugian kita nggak khawatir lah. Nggak jadi khawatir kalau misalnya ada gitu. apa-apa. Jadi kalau pakai untuk pasang posisi itu tenang gitu ya Pak ya. Tenang. Gitu. Kemudian yang kedua tadi untuk trading plan harus jelas nih. Harus jelas. Kalau misalnya masuk ke sini arahnya ke kanan, nanti ambil arahnya mana lagi, atau kalau arahnya lagi turun, ya peta, ibaratnya kayak peta. Ya, kayak peta gitu ya Pak. Ya kita punya rencana. Jadi kita ikut tour. Hari pertama kita mau kemana, hari kedua mau kemana, itu harus kita disiplin semua. Dan kan karena trading forex itu kan ini ya Pak ya, tidak bisa ditebak ya Pak ya untuk nggak naik bisa. turunnya. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita nanti loh kok ternyata naik, ini gimana ini gitu, atau ternyata turun, atau ternyata loss, ini saya harus gimana, harus stop atau harus terusin aja, tunggu dulu. Itu sebaiknya tidak dilakukan ya Pak ya. Enggak, jangan itu. Jadi sebenarnya kalau kita punya trading plan, kita tadinya akan lebih tenang karena kita tahu, oh ini kita sudah pasang support resisten di sini ya. Kalau nanti kena di sini, ya saya akan berhenti gitu. Nah sini saya akan nanti akan cut loss atau ya itu kita tinggal pasang TP, SL, ya kita tinggal aja, sudah jangan melototin terus gitu ya. Itu kita ini tidak punya kehidupan nanti, kehidupannya dimonitor terus. Ya, jadinya malah nggak fleksibel ya Pak ya. Iya, tambah nggak fleksibel. Malah kita habis di situ waktunya. Bener. Nanti. Oke. Terus kemudian yang ketiga tadi siapkan tempat yang nyaman, koneksi internet yang misalnya yang mumpuni, jangan sampai koneksi internetnya biar pet gitu. Jadi lampu mati. Iya, repot. Udah untung ternyata langsung lampu mati, kita nggak tahu ternyata lagi waktu itu pasarnya turun. Iya, kita juga harus siapkan itu atau pakai VPS. Oh gitu, pakai ya, sewa VPS bisa. Oh gitu, untuk menstabilkan. Iya, menstabilkan supaya kita nggak khawatir komputer kita nanti mati atau apa, kita bisa sewa VPS gitu. Begitu. Oke. Kalau yang downs-nya apa Pak? Yang sebaiknya tidak dilakukan? Ya itu kalau misalnya kita menggunakan uang panas ya, uang panas, uang kita yang kebutuhan sehari-hari atau uang untuk biaya sekolah anak, utang itu jangan, itu paling fatal kalau utang. Atau uang asuransi dipakai dulu lah. Gitu. Wah iya itu jangan ya Pak ya. Itu jangan. Ya, Pak, ya. Apalagi uang kalau mau jalan-jalan ke luar negeri uangnya dipakai supaya siapa tahu saya nanti bisa jalan-jalannya lebih jauh lagi, ya itu nggak bisa. Atau uang sakunya lebih banyak lagi gitu ya Pak. Ya itu jangan itu nanti adalah awal kehancuran nanti. Oh gitu. Iya. Jadi benar-benar harus dingin, harus uang yang sekiranya kalau hilang pun tidak masalah. Nggak masalah, itu paling penting itu. Paling penting. Nah, paling penting. Sama juga kita harus punya skillnya dulu. Skill. Ya kalau kita nggak ada skill, ya jangan trading. Kalau kita nggak punya skill kita trading itu sebenarnya kayak kita berjudi. Jadi kita tebak-tebakan. Oh nanti. gitu. Nah. Jadinya juga ini Pak ya. Ya ngawur tradingnya, ngawur, pakai feeling. Trading plan-nya nggak ada trading plan, gitu. betul. Iya. Terus ada lagi nggak Pak untuk downs-nya? Yang sebaiknya jangan dilakuin deh gitu. Iya, ya itu tadi kayak tadi tempatnya juga kalau tidak mendukung tempatnya yang tadi banyak gangguan ya jangan gitu. Ya. Jadi gitu ya Sobat Trader ya, untuk do and don'ts-nya yang bisa dilakukan di trading forex itu yang pertama harus pakai uang dingin. Jangan uang dari hutang, jangan uang sekolah anak, jangan uang dapur atau kebutuhan dapur sehari-hari, jangan. Iya, supaya psikologinya nggak terganggu. Supaya tenang gitu tenang, ya. psikologinya nggak terganggu. Kalau misalnya belum ada uang yang dianggap seperti itu ya sebaiknya menabung dulu ya Pak ya. Iya, menabung dulu saja, ya. Gitu. Coba dulu di demo sama teman-teman rame-rame ya belajar. Iya, betul. Sambil mengasah skill, sambil menunggu dananya ada dulu, jangan langsung ini ada sisa misalnya 2 juta nih dari bulanan saat ini gitu, dimasukkan langsung di trading, sebaiknya jangan kalau tidak ada skillnya ya, sebaiknya disisihkan dulu. Kemudian yang kedua harus ada trading plan, itu tadi jadi harus jelas nih arahnya. Kalau sudah masuk di trading forex, harus apa yang harus dilakukan ketika terjadi A, terjadi B gitu, harus tahu trading plan-nya bagaimana, apakah harus stop atau harus lanjut aja gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian yang ketiga tadi siapkan situasi yang kondusif, baik dari tempat, dari sinyal tadi ya Pak ya. Kemudian dari misalnya lagi lapar, trading dulu deh, nanti nunggu sampai laparnya itu numpuk-numpuk jadi lapar banget. Sebaiknya jangan ya Pak. Makan dulu aja gitu, santai aja. Yang penting kita siap dulu aja. Kita udah selesai semua kebutuhan sehari-harinya, keperluan apa yang perlu dilakukan sudah selesai, sudah nganggur, nggak ngapa-ngapain sambil rebahan sambil trading, itu mungkin bisa gitu.
Ya udah kalau gitu diingat-ingat ya sobat trader, jangan sampai kita loss banyak. Intinya harus belajar, siapkan dana dulu, jangan terburu-buru kalau mau masuk ke trading forex. Oke, sekian dulu kalau gitu Pak sesi kali ini. Terima kasih.